Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Pada kesempatan kali ini, saya akan meriwayatkan seorang tokoh pendekar wanita, yang berasal dari Limbangan, Garut. Beliau ini merupakan tokoh yang amat disegani di wilayah Garut, sehingga tidak heran, banyak di kalangan masyarakat, sering menziarahi makamnya. Beliau bernama Uyut Oma. Dan inilah kisah selengkapnya. Di daerah Limbangan, Garut, ada salah satu makam keramat. Warga sekitar sering menyebutnya makam Uyut Oma. Di waktu-waktu tertentu, banyak dari kalangan masyarakat menziarahi makam beliau, utamanya oleh para keturunannya. Uyut Oma merupakan seorang wanita yang amat disegani, dan juga termasuk wanita yang menguasai ilmu-ilmu kanuragan, juga ilmu pengobatan. Menurut kabar yang saya dengar, Uyut Oma mempunyai sebuah kitab. Kitab itu bernama Simandang Bantrang Pati. Semasa hidupnya, Uyut Oma selain menguasai ilmu-ilmu kebatinan, semacam ilmu kanuragan dan ilmu kedikdayaan, beliau ini juga sangat menguasai ilmu-ilmu pengobatan. Uyut Oma tinggal di daerah Limbangan, Garut, masih keturunan dari seorang ulama besar Garut, yang bernama Uyut Abbas. Uyut Oma menjadi seorang wanita yang saat itu terkenal namanya kemana-mana, akan tapi beliau terkenalnya bukan karena urusan agama. Uyut Oma semasa hidupnya terkenal karena beliau adalah seorang pendekar, dan juga mahir dalam ilmu-ilmu pengobatan. Uyut Oma lahir di Limbangan pada tahun 1599 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 1726 Masehi. Diperkirakan kurang lebih beliau berumur 127 tahunan. Di zaman dulu di daerah Limbangan, Uyut Oma termasuk seorang wanita yang tersohor, sebab beliau pandai dalam mengobati orang yang sakit, yang datang bukan saja dari kalangan masyarakat biasa, termasuk dari berbagai pejabat masa itu turut mendatangi beliau, seperti yang saya dengar. Dari bangsa Belanda yang bernama Peter van Warsten pernah berobat kepada Uyut Oma. Tokoh pribumi pun banyak yang bertobat kepada beliau, seperti salah satu tokoh besar waktu itu yang bernama Paniwajaya, sempat berobat kepada Uyut Oma. Uyut Oma mempunyai ilmu-ilmu kanuragan, dan ilmu-ilmu pengobatan. Itu semua ilmu yang diwarisi oleh nenek kakek beliau, secara turun-temurun, yang notabene nenek kakek Uyut Oma seorang yang sangat sakti. Uyut Oma memperoleh ilmu pengobatan dari ayahnya yang bernama Ki Dadap Pahang. Ke bawahnya diturunkan ke cucu wanita, yang bernama Nyimas Wangi Atrima. Anehnya, anak dari Nyimas Wangi Atrima, yang bernama Raden Jaya Bangbang, tidak mewarisi ilmu tersebut, malah, ilmu pengobatan Uyut Oma seterusnya menyebar kemana-mana, di antaranya, ke Ajengan Teten, Ajeng Haji Dudung, dari Limbangan. Ilmu pengobatan Uyut Oma adalah metode dengan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh oleh Uyut Oma bisa menjadi sebuah obat berbagai penyakit, baik untuk penyakit berat maupun penyakit yang biasa, semuanya itu diambil dari tumbuh-tumbuhan. Uyut Oma pernah menulis beberapa resep obat dari berbagai tumbuh-tumbuhan yang bisa dipakai untuk obat. Tulisan itu merupakan sebuah kitab yang diberi nama Kitab Pandu Panyawat. Itulah kisah singkat tentang biografi seorang pendekar wanita yang juga sangat mahir dalam ilmu pengobatan. Beliau adalah Uyut Oma. Semoga dengan meriwayatkannya beliau, kita semua dapat lebih mengenal dan mencintai para pendahulu kita semua. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.